Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan metode Tsukamoto dan Sugeno. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Fadila Asegaf, ada teman saya Argiatno Anin dan Fausti Samuel Maul. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan terkait dengan definisi Tsukamoto dan Sugeno. Saya akan berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, yang pertama terkait dengan metode Tsukamoto. Nah, untuk definisi dari metode Tsukamoto sendiri, ialah merupakan metode yang digunakan untuk membantu dalam pemberian rekomendasi secara cepat, tepat, dan akurat. Setiap konsekuen pada aturan atau rule yang berbentuk if dan then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Hasilnya adalah output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau krips berdasarkan alfa predikat. Berikut hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata yang terbobot. Untuk tahapan-tahapan yang digunakan dalam metode Tsukamoto sendiri, ada 5 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan himpunan fazi, variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi. Yang kedua, fazifikasi atau yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel input. Yang ketiga, pembentukan basis pengetahuan fazi atau rule dalam bentuk if then. Yang keempat, implikasi dengan fungsi minimum untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap aturan yang dimulai dari A1, A2 hingga AN. Kemudian, masing-masing nilai alfa predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas atau krips. Masing-masing rule yang dimulai dari Z1, Z2 sampai Zn. Yang kelima, defasifikasi menggunakan metode perhitungan rata-rata terbobot, yaitu Z sama dengan sigma AI ZI dibagi sigma AI, di mana Z adalah variabel output, AI adalah nilai alfa predikat, dan ZI adalah nilai variabel output. Yang berikut terkait dengan metode Sugeno akan dijelaskan. Yang kedua, metode Sugeno. Metode Fuzzy Sugeno diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Tagaki Sugeno Kang. Nah, penalaran metode Sugeno hampir mirip dengan metode Mamdani yang sudah kita pelajari, hanya saja konsekuen atau output tidak berupa himpunan fazi, tetapi berupa konstanta atau persamaan linier. Nah, metode Fuzzy Sugeno ini dibagi atas dua model. Yang pertama, metode Fuzzy Sugeno dengan ordenol, di mana secara umum bentuk modelnya sendiri adalah if X1 is A1 dikali dengan X2 is A2 sampai dengan Xn is An dan Z sama dengan K, di mana AI adalah himpunan fazi ke I sebagai anteseden dan K adalah suatu konstanta sebagai konsekuen. Nah, yang kedua, model Fuzzy Sugeno Orde 1. Secara umum, bentuk model ini adalah yang pertama, yaitu if X1 is A1 dikali dengan Xn sampai dengan Xn is An, di mana Z sama dengan P1 dikali X1 sampai dengan Pn Xn ditambah K. Dengan nilai AI sendiri adalah himpunan fazi ke I sebagai anteseden dan PI adalah konstanta ke I dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Di mana apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka difusi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata. Nah, tahap-tahap dalam metode Sugeno yang pertama adalah fusifikasi, yang kedua adalah aplikasi fungsi implikasi menggunakan fungsi minimum. Yang ketiga, komposisi aturan menggunakan fungsi maksimum. Dan yang keempat, defusifikasi menggunakan metode perhitungan rata-rata terbobot. Nah, untuk kasusnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut untuk contoh kasus Tsukamoto dan Sugeno. Nah, kasusnya yaitu sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis A, B, dan C.
Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari. Dan permintaan terkecil sampai dengan 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak 600 kemasan per hari dan paling sedikit sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi barang 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang akan berkurang. Yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan berkurang. Yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang akan bertambah. Dan yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Nah, berapa jenis kemasan makanan jenis A, B, dan C yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Di sini diminta untuk menggunakan fungsi keanggotaan linear. Nah, berikut untuk penyelesaiannya metode Fuzzy-Tsukamoto. Ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel permintaan, variabel persediaan, dan juga variabel produksi. Nah, untuk permintaan sendiri, yaitu X sama dengan 400, di mana 1.000 dikurang dengan 500. Yang berikut untuk persediaannya yaitu Y sama dengan 300, dan untuk produksinya sendiri yaitu Z. Nah, yang ditanya sekarang adalah Z-nya itu berapa? Langkah pertama, untuk permintaan terdiri dari 2 himpunan fazi, yaitu turun dan naik. Nah, untuk yang pertama, untuk mu permintaan turun, jika fungsi keanggotaannya 1, maka X akan kurang dari 1.000. Yang berikut untuk X kurang dari 1.000 dan yang berikut untuk X besar dari 1.000 dan kurang dari 5.000, dan yang terakhir untuk fungsi permintaannya jika 0, maka X lebih kecil dari 5.000. Dan yang berikut untuk fungsi permintaan naik. Jika fungsi permintaannya naiknya 0, maka otomatis X-nya kurang dari sama dengan 1.000. Yang berikut X-nya akan lebih besar dari 1.000 dan lebih kecil dari 5.000. Dan yang berikut untuk fungsi permintaan naiknya, jika fungsi permintaannya 1, maka otomatis X-nya akan kurang dari 5.000. Nah, untuk grafik fungsinya atau grafik fungsi keanggotaannya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Nah, untuk derajat atau nilai keanggotaannya, untuk mu permintaan turun 4.000, maka 5.000 dikurang 4.000 dibagi dengan 4.000, hasilnya 0,25. Yang berikut untuk mu permintaan naik 4.000, maka 4.000 dikurang 1.000 dibagi dengan 4.000 dan hasilnya 0,75. Untuk grafik fungsi keanggotaannya dan juga derajat nilai keanggotaannya bisa kita lihat dalam grafik yang terdapat pada gambar. Yang berikut untuk persediaan terdiri dari himpunan fazi sedikit dan banyak. Sama seperti yang tadi fungsi permintaan. Nah, di sini juga fungsi persediaannya masih sama, yaitu untuk mu persediaan sedikit, jika fungsi keanggotaannya 1, maka Y-nya kurang dari sama dengan 100. Dan saat X-nya lebih besar 100 dan lebih kecil 600, dan juga jika fungsi keanggotaannya 0, maka Y-nya kurang dari sama dengan 600. Yang berikut untuk mu persediaan banyak,
Yang pertama, jika fungsi keanggotaannya 0, maka Y-nya kurang dari sama dengan 100. Dan yang berikut, jika Y-nya lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 600. Dan yang terakhir, jika fungsi persediaannya itu satu, maka Y-nya lebih kecil sama dengan 600. Nah, untuk derajat atau nilai keanggotaannya, mu persediaan sedikit atau 300, maka 600 dikurang 300 dibagi dengan 500, sama, hasilnya itu 0,6. Yang berikut, untuk mu persediaan banyak 300, maka 300 dikurang 100 dibagi 500, hasilnya 0,4. Untuk grafik fungsi keanggotaan dan juga derajat keanggotaannya bisa kita lihat pada grafik pada langkah kedua atau persediaan. Yang berikut untuk produksi. Pada produksi juga masih sama seperti sebelumnya, ada terdiri dari dua himpunan, yaitu berkurang dan bertambah. Nah, untuk yang pertama, mu produksi saat berkurang, jika fungsi keanggotaannya 1, maka Z-nya akan kurang dari sama dengan 2000. Yang berikut, jika Z-nya lebih besar 2000 dan lebih kecil 7000. Yang berikut, jika fungsi keanggotaannya 0, maka Z-nya kurang dari sama dengan 7000. Yang berikut, untuk mu produksi bertambah juga masih sama, yaitu jika Z-nya 0 atau fungsi keanggotaannya itu 0, maka Z kurang dari sama dengan 2000. Dan saat Z-nya lebih besar dari 2000 dan lebih kecil dari 7000. Dan yang berikut, jika fungsi keanggotaannya 1, maka Z-nya kurang dari sama dengan 7000. Untuk grafiknya sendiri bisa kita lihat pada gambar. Yang berikut, langkah yang kedua, yaitu mencari nilai alfa predikat dan Z dari setiap aturan. Yang berikut, untuk aturan 1, alfa predikat 1 sama dengan mu permintaan turun beririsan dengan mu persediaan banyak. Nah, mu persediaan turun 4000 akan beririsan dengan persediaan banyak 300, sama dengan minimum 0,25 dan 0,4, sama dengan 0,25. Dari himpunan produksi barang berkurang, 7000 kurang Z dibagi dengan 5000 sama dengan 0,25. Nah, di sini didapat Z1 sama dengan 5752. Nah, dengan langkah yang sama, kita akan mencari rule yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, untuk langkah yang ketiga, hasil output diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot, yaitu Z sama dengan alfa predikat Z1 ditambah alfa predikat Z2 ditambah alfa predikat Z3 ditambah alfa predikat Z4 dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 dan ditambah dengan alfa predikat Z4. Nah, Z-nya sama dengan hasil dari alfa predikat Z1, Z2, Z3, dan Z4 dibagi dengan hasil dari alfa predikat Z1 ditambah alfa predikat Z2 hingga alfa predikat Z4. Nah, hasilnya akan kita dapat Z sama dengan 7457 dibagi dengan 1,5, yaitu 4983. Jadi, jumlah makanan jenis A, B, dan C yang harus diproduksi yaitu sebanyak 4983 kemasan. Yang berikut terkait dengan metode Fasi-Sugeno akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya metode Fujisugeno. Nah, contoh soalnya masih sama seperti dengan metode
Tsukamoto. Nah, di sini untuk langkah pertamanya itu sama seperti dengan metode Tsukamoto, maka kita akan lanjut dengan langkah kedua, yaitu aturan atau rule. Nah, yang pertama, produksi tidak mempunyai himpunan fazi. Di mana di sini tadi sudah diketahui pada metode pertama, nilai permintaannya itu sama dengan 4.000, dengan jumlah persediaannya sama dengan 300. Di mana nilai alfa predikat dan Z dari setiap aturan. Untuk rule pertama itu berbeda dengan metode Tsukamoto, di mana di sini jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang dengan persediaan. Nah, di sini kita akan mencari alfa predikat 1 sama dengan alfa permintaan turun iris dengan alfa persediaan banyak. Nah, nilai minimum itu sama dengan kita akan mencari nilai minimum dari mu permintaan turun sama dengan 400, iris dengan mu persediaan banyak sama dengan 300. Nah, untuk nilai minimumnya sendiri sudah didapat pada metode Tsukamoto tadi, nilai minimumnya yaitu 0,5 dan 0,4. Nah, dari 0,25 dengan 0,4, nilai minimumnya adalah 0,25. Nah, dari bagian konsekuen rule 1, Z1 sendirinya tadi peraturannya adalah permintaan dikurang persediaan. Nah, maka kita kurangkan nilai permintaan yaitu 4.000 dikurang dengan nilai persediaan yaitu 300. Nah, diperoleh sama dengan 3.700. Selanjutnya, rule kedua yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan permintaan. Nah, alfa predikat 2 sama dengan mu permintaan turun iris dengan mu persediaan sedikit. Di mana di sini minimum dari mu permintaan turun 4.000 iris dengan mu persediaan sedikit 300. Sama dengan mu minimum dari 0,25 dan 0,6. Itu sama dengan 0,25. Nah, dari bagian konsekuensi rule keduanya tadi, Z2 sama dengan permintaan sama dengan 4.000. Nah, rule ketiga yaitu jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan. Nah, alfa sama dengan predikat 3 sama dengan mu permintaan naik iris dengan persediaan banyak. Nah, itu sama dengan minimum dari mu permintaan naik sama dengan 4.000, iris dengan persediaan banyak 3.000, sama dengan minimum dari 0,75 dan 0,4. Itu sama dengan 0,4. Nah, sampai dengan rule keempat. Selanjutnya, nah langkah ketiga yaitu hasil output diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Sama saja dengan pada metode Tsukamoto, Z sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 kali Z3 tambah alfa 4 dikali Z4 dibagi dengan alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 tambah alfa 4. Nah, kita peroleh Z-nya sama dengan 6.345 dibagi dengan 1,5 sama dengan 4.230. Nah, jadi di sini jumlah makanan jenis A, B, C yang harus diperoleh sebanyak 4.230 kemasan. Selanjutnya, nah, kesimpulannya dari kedua metode yaitu Tsukamoto dan Sugeno adalah bahwa berdasarkan hasil di atas mengenai fusi inferensi sistem dan dengan metode Tsukamoto dan Sugeno dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, model basis aturan dalam kasus ini berupa pohon keputusan yang dapat digunakan untuk fuzzy inference system dengan keakuratan 83,33%. Dan yang kedua, dari data perhitungan produksi makanan jenis ABC di perusahaan ABC menurut metode Tsukamoto adalah 4.983, sedangkan menggunakan metode Sugeno diperoleh 4.230 kemasan. Dan yang ketiga, dari hasil analisis perbandingan secara langsung dengan data yang sesungguhnya bahwa metode yang paling mendekat nilai kebenaran adalah produksi yang diperoleh dengan menggunakan metode Tsukamoto. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada
kesempatan ini. Terima kasih.